Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Widasa Fitri dengan NIM 711230005. Judul skripsi saya yaitu mengembangkan blended adaptive learning berbantuan interaktif media pada materi statistika untuk meningkatkan numerasi interpretation skill siswa SMA. Latar belakang: pengembangan teknologi dan implementasi kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Salah satunya literasi numerasi. Dalam pembelajaran matematika, siswa tidak hanya dituntut mampu menghitung, tetapi juga memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi numerik untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan tersebut dikenal sebagai numerasi interpretation skill. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi melalui blended adaptive learning berbantuan interaktif media, sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan mampu menyesuaikan kebutuhan belajar setiap siswa. Fenomena: berdasarkan hasil PISA 2022, kemampuan matematika siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa mampu numerasi, khususnya dalam memahami dan menginterpretasikan informasi berbasis data, masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut juga terlihat pada pembelajaran statistika, di mana siswa masih mengalami kesulitan membaca tabel, grafik, dan diagram serta menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Selain itu, pembelajaran masih mendominasi metode konvensional, sehingga memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi itu masih belum optimal. GAP. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa blended learning, adaptive learning, dan interaktif media masing-masing memberikan dampak positif terhadap pembelajaran matematika. Namun, sebagian besar penelitian masih mengembangkan ketiga pendekatan tersebut secara terpisah atau hanya fokus pada pendekatan hasil belajarnya saja. Penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu produk pembelajaran dengan fokus pada peningkatan numerasi interpretation skill siswa SMA, khususnya pada materi statistika, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan blended adaptive learning berbantuan interaktif media sebagai inovasi pembelajaran yang diharapkan valid, praktis, dan efektif. Rumusan masalah pertama berfokus pada proses pengembangan produk pembelajaran menggunakan model ID, mulai dari tahap analisis hingga evaluasi. Rumusan masalah kedua bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dikembangkan telah memenuhi aspek validitas terhadap penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Rumusan masalah ketiga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepraktifan produk berdasarkan respon guru dan siswa setelah menggunakan media. Selanjutnya, rumusan masalah keempat bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk dalam meningkatkan numerasi interpretation skill siswa melalui analisis hasil pretest dan posttest. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa blended adaptive learning berbantuan interaktif media pada materi statistika. Setelah produk yang selesai dikembangkan, penelitian ini akan menguji kualitasnya melalui ketiga aspek utama dalam penelitian pengembangan, yaitu validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Validitas menunjukkan kelayakan produk berdasarkan nilai para ahli. Kepraktisan menunjukkan kemudahan penggunaan produk menurut guru dan siswa. Sedangkan efektivitas menunjukkan kemampuan produk dalam meningkatkan numerasi interpretation skill siswa melalui hasil analisis, pretest, dan posttest.
hipotesis. Kelima teori tersebut itu menjadi dasar penelitian ini. Blended learning memberikan fleksibilitas belajar, adaptive learning menyesuaikan proses pembelajaran dengan kemampuan siswa, sedangkan interaktif media itu meningkatkan interaksi dan motivasi belajar. Ketiganya itu diterapkan pada materi statistika yang memiliki karakteristik penggunaan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Melalui integrasi ketiga pendekatan tersebut, diharapkan numerasi interpretation skill siswa dapat meningkat. Studi terdahulu menunjukkan blended learning efektif meningkatkan hasil belajar matematika. Adaptive learning mampu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Dan interaktif media dapat meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, penelitian tersebut masih mengkaji ketiga pendekatan secara terpisah atau berfokus pada aspek hasil belajarnya saja gitu. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan ketiga dalam satu produk pembelajaran pada materi statistika ini dengan berfokus meningkatkan numerasi interpretation skill siswa SMA. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model ID yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Model ini dipilih karena sesuai untuk mengembangkan produk pembelajaran serta menguji kualitasnya. Pada tahap implementasi, efektivitas produk diuji menggunakan desain one group, pretest, post-test, desain, sehingga meningkatkan kemampuan numerasi interpretation skill siswa dapat diketahui melalui perbandingan hasil pretest dan post-test. Subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Cilegon. Sampel penelitian dipilih dari kelas 11 IPA menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kesesuaian materi statistika dengan kurikulum dan rekomendasi dari guru mata pelajaran. Instrumen penelitian ini terdiri atas 5 jenis. Lembar validitas digunakan untuk menilai kelayakan produk oleh para ahli. Angket merespon guru dan siswa digunakan untuk mengukur kepraktisan produk. Tes numerasi interpretation skill siswa digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa sebelum dan sesudah menggunakan produk, sedangkan lembar observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaannya pembelajaran selama proses uji coba tersebut. Teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu tes. Tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan numerasi interpretation skill siswa. Nah, yang kedua ada angket. Angket juga digunakan untuk memperoleh respon guru dan siswa terhadap produk yang dikembangkan. Yang ketiga ada observasi. Nah, observasi itu dilakukan untuk melihat keterlaksanaannya pembelajaran. Lanjut, dokumentasi. Nah, dokumentasi itu digunakan sebagai data untuk mendukung selama penelitian. Sedangkan wawancara itu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan tanggapan guru terhadap produk yang dikembangkan. Analisis data. Analisis data dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, analisis validitas untuk mengetahui kelayakan produk penggunaan icon V. Sedangkan
variabilitas instrumen dihitung menggunakan Kruspe alpha. Kedua, analisis kepraktisan dilakukan berdasarkan persentase respon guru dan siswa terhadap produk. Ketiga, analisis efektivitas dilakukan melalui uji normalitas dan homogenitas sebagai uji prasyarat. Dilanjut dengan perhitungan endgain untuk melihat peningkatan kemampuan siswa. Uji pre-sample test Wilcox untuk mengetahui perbedaan hasil pre-test dan post-test, serta efek size untuk mengetahui besar pengaruh penggunaan produk terhadap peningkatan numerasi interpretation skill siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.